Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedapatan pulang kita dari acara Pandiran di Girdo RT 5 RW Talo Gang Pakasam. Belakangnya Sabet. Hari ini masih berdebat lawan ulun. Nah, tukang kucau, tukang camuhe utuh, tukang kuritisnya masih memarina ulun juga. Ada orang jauh ada. Udah memarina ulun nih sama aja juga ada. Marucau aja juga. Abang aja. Memarina ulun. Nama Hasan. Ya. Lawan paguruan ulun yang sangat ulun hormati yang ilmunya. Noh. Ustadz Miji. Nah, tuh. Bunga segala sih, Den. Bukan? Ada bini dua kala. Ini mau nih pokoknya kos kampungan nih. Ada. Nih Ustadz ulun nih yang paling ulunan setia sih dia. Kecuali subuh. Bila subuh tuh ada setia lan bini. Cari kacamata hulu hanyar bini. Nah, hari ini bintang tamu kita hari ini orang yang sudah lawas bergelut di bidang hukum lah. Ya. Pendekar apa? Ada praktisi hukum sih dia. Pendekar. Oh, pendekar hukum. Nah, jadi si Den kuliah gini hukum. Iya, tapi kan ada diajar mah. Di Fakultas Hukum. Ya, fakultas. Oh ya, maksudnya di hukum juga ya. Masalahnya mun si Den anak ngambil teknik. Kan di bidang hukum si Den, anak ngambil komputer, pukul orang. Bakar kalau komputer. Nah, jadi hari ini tema kita apa, Mang? Penegakan hukum. Sidin dulu dari Oh, ya Al-Mukarram yang sangat ulun cintai. Ya. Ayahanda Mas dari Tasmin SHMH Doktor. Pokoknya panjang anunya sih. Rintitannya panjang. Nah, ini nah lihat ya masih bunga saja sih dia. Jadi temanya tadi apa? Penegakan hukum secara berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi kan wah inilah kita tuh banyak kadang-kadang hukum berpihak pada yang berduit. Ya. Kalau Artinya artinya bila kasus-kasus itu antara yang berduit dan yang kada biasanya yang kada berduit kalah. ya, apa istilahnya runcing ke bawah tumpul ke atas kayak gitu kah? Ada lah istilahnya gitu. Apa yang nginteng? Kada sidin we pandir sambil carubuk. Karena itu teknis aja. Oh, teknis. Retorika. Oh, retorika. Jadi itu ada juga yang ibaratnya hukum nih kebijakan hukumnya berpihak pada misalnya komunitas atau partai politik. Ya. Ada tahu kan karena ini basicnya. Wah, ya. Abi ladangnya di situ, Wah, ya. menggenalkannya situ Nah, pada mau. iya. Nah, kadang-kadang itu. Jadi kita hendak menciptakan Indonesia ini berisi hukum yang berkeadilan. Artinya kada cuma bijaksana tapi bijak sini juga. Oh ya. Artinya sama-sama bijaksana bijak sini bijak. Iya. Ya. Jadi tukang kuritisnya silahkan aja kuritisnya lagi. Sakuritisnya. Kuritis Ayah Anda ini sanggup aja sih Den. Nah, ini Bang Pap, Mas Dari, kita ini anak tahu Jopang kan kami nih uang jaba nih kan lebih tahu istilahnya tuh. Ini persoalan yang banyak mah ada dihadapi di kawasan ini yang kayak apa? Maksudnya tuh apalah yang paling menonjol kasus di hukum ya. Yang menonjol di tentang hukum di kawasan itu apa kira-kira Pak Mas Dari yang sampean selama ini amati itu nak Pak? Baik. Ya. Pertama bicara penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, berkeadilan. Tapi Maksudnya ini tuh kayak dari Pak. sudut hukum nasional. Nah, Karena menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 tahu. pasal 1 ayat 3 Nah, ada tahun itu sudah. Tahunnya Indonesia tahu. adalah negara hukum. iya hukum. Jadi baik pemerintah maupun rakyat itu harus bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum. Iya. Kalau yang melanggar siapapun kada pandang bulu, Ya. kada pandang sesengot, Ya. Ya bulu juga tuh. tetap harus diajukan di muka pengadilan. Iya, jujur. Itu bujo tuh. Tetapi penegakan hukum yang berkeadilan ini ada 4 faktor Nah, faktor 4. yang mempengaruhi. Ya, satu ya. Satu adalah hukumnya sendiri. Oh, undang-undangnya kemudian lah. Undang-undangnya itu Oh, betul. sampai wayah ini banyak peninggalan hukum Belanda Ya. Anda yang masih belum KUHP. dirubah. lain. Oke. Yang masih Ya. belum. Iya. Itu
bagi masyarakat Indonesia sekarang tuh banyak yang dianggap tidak adil. Oh. Misalnya di dalam KUHP pasal 284 Oh, 284 ya. tentang perzinahan. Nah, ya. Oh, ya ya. 284 KUHP itu tentang orang dianggap berzina kalau salah satu pihak atau kedua belah pihak terikat perkawinan. Kalau bujang sama bujang ada perzinahan. Oh, iya kayak itu kah? Nah, itu 284. Pak, kenapa itu, Pak? Itu kan peninggalan hukum Belanda. Itu masih lah itu, Pak. Masih sekarang Masih berlaku. Oh, iya, Makanya jadi Pak. nyambat. Oh, nyaman bandar. iya. Oh, ya tahu aku bujang aja aja. Jadi saudara, Suka jadi- sama suka. jadi betul malah. hukum-hukum itu ada hukum yang ada bagus peninggalan Belanda. Oh, iya. Tapi ada juga hukum yang diolah oleh Kita. bangsa kita yang Ya. merdeka, Ya. tapi tidak adil. Oh, ada dia. Oh, iya. Oh, iya. Misalnya di situ banyak contoh tentang pembebasan tanah misalnya, Oh. Heeh. ya kan? Itu miring sebelah. Oh. Jadi itu keberpihakan. satu faktor hukumnya. Oh. Dua adalah pelaksananya. Oh, pelaksananya. Kalau hukumnya bagus, Sana pelaksananya pulang ya, Pak. Iya. Ya. Penegak ya. tumpul ke atas, Ya. Jadi tajam ke bawah. Nah, itu kan siapa suka. Oh, Oh, itu. bujur berarti kan biasanya beremang karena bujur nah. Nah, Yang ya. ketiga, Apa? untuk penegakan hukum berkeadilan tuh Nah. sarananya harus lengkap. Nah, sana tuh contohnya apa toh? Misalnya kalau di padang pasir itu ngarannya penyamun, Ya, ya kan? Kalau di laut itu Tep. bajak, banyak. pajak. ya kan? Kalau Perampok. di darat perampok, Ya, kalau di sungai Rompak. perompak. 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 Perompaknya pakai speed, Ya. sedangkan polisinya pakai kelotok. Oh, iya. Mana iya. lagi? Syarat tuh Fasilitas. Bang, Mana sarananya. laginya? Kalau lajunya sarananya Oh, bujur, ujung pulang. Oh, itu sarananya. Nah, terus yang keempatnya, Bang? kesadaran hukum masyarakat. Nah, Budaya. ya, kesadaran Itu yang budaya. penting tuh. Nah, ini yang penting nih. Undang-undang darurat sudah mengancam bagi mereka yang membawa sajam itu 10 tahun ancamannya. Oh, kayak itulah. Tapi di tulisannya masih. Iya. Jadi kalau tingkat kesadaran kita tuh seperti apa? Tingkat kesadaran kita itu ya harus mentaati hukum yang berlaku. Artinya dilarang sudah kita membawa sajam, tapi masih banyak orang Berarti Bang pengalaman sampean kesadaran tuh masih belum lagi lah. Kalau sejauh lampu habang tuh bilang ranjah tarus. Oh, ranjah tarus. Nang lampu Kesadarannya merah si kurang. pangkot tuh. Ulun dia tekana bila Tapi nang lucu aja orang luar lu nang lucu aja. Sebelah kiri aja laju aja, sebelah kanan aja gimit. Padahal kan sebujungannya sebelah kanan nang tuh nang laju lah. Iya. Nang jalan nang do jalan nih. Paling Sebelah kita- kiri nang gimit. Ada Cuma- kita kada. yang lucu tujuh lampu habang tuh tulisannya belok kiri jalan tarus ya. Orang hendak belok kiri disuruhnya jalan tarus. Oh, kayak itu. Ada tulisannya belok kiri jalan tarus. Oh, Jadi hendak belok kiri ini tandanya tuh jalan Jalan tarus tarus. ya disuruh tarus. Ada yang banget lagi. Abang. Belok kiri aja ikuti lampu ano. Nang alih habang. Lampu merahnya. Jadi anak mau mulai semalam di situ aja jalannya. kan ngomong pati itu punya radio. Kada terus Balok ini. Jadi 4 faktor tuh memang lah. Lalu kita kembali ke Kalsel. Nah, Kalimantan Selatan Ya. itu yang menonjol itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang menonjol. Kalau di bidang pidana itu adalah tindak pidana korupsi. Masih ada. Yang kedua narkoba. Nah, itu banget betul toh. jujur. Di Narkoba Kalselnya. itu kan narkotika, psikotropika lawan pil koplo. Oh. Tiada hari tanpa Itu. narkoba. Kalau korupsi oke lah. Yang sial tertangkap, Yang kada yang sial. kada sial jalan terus. Jalan terus. Kemudian dari sudut pelanggaran hukum perdata di Kalsel ini masih banyak adalah sengketa konflik agraria, Nah, pertanahan, pertanahan, tumpang tindih. pemilik kebun, Pemilik perkebunan dengan pertambangan, No. pertambangan dengan pertambangan, No. pertambangan dengan penduduk, No. perkebunan dengan penduduk, No. dan terakhir adalah pembebasan tanah. Nah, Yang dianggap Itu masalahnya Pak, bebasan tanah tuh. ada itu bisa pemerintah apa ya? pemerintah Nah. memerlukan tanah Ya. untuk pembangunan untuk kepentingan umum, Ya. maka pemegang-pemegang hak atas tanah masyarakat itu dibebaskan. Itu ada aturannya tersendiri. Nah, kalau pemerintah itu tidak melaksanakan aturan pembebasan sewenang-wenang, Ya. maka disitulah letak ketidakadilan. Yang berkeadilan tadi nah di Kita situ. ambil contoh, kasus Jalan Veteran. Oh, veteran itulah.
Warga veteran itu warga Jangan pecinan. veteran Banjarmasin maksudnya Ya, lah. orang-orang pecinan di pecinan ini keturunan Cina itu mulai abad ke-15. Wah, lawas Lawas lah. Mulai datunya, nininya sampai Iya, dia iya. kan sekarang dia bermukim. Iya. Tapi mereka mendukung program pemerintah Kota Banjarmasin untuk supaya dibersihkan jalannya. Iya. Ya. Jalur hijau nih. Untuk revitalisasi Sungai, jalan dan As- sungai. Asalnya jalan. Ya. Jalan. Tiba-tiba berubah jadi sungai. Ya. Nah, itu nggak tahu kita. Ya. Nah, ini masyarakat mendukung, setuju, warga veteran, warga pecinan itu setuju. Cuman yang kada setuju itu tidak dilakukan musyawarah. Padahal aturan undang-undang itu harus musyawarah. Musyawarah pertama, setujukah ini dibebaskan itu. Kalau selesai, lalu tentang besaran ganti rugi. Ini kada pernah dimusyawarahkan. Iya. Tahu diperingati, bongkar, habis. Itu aja lah. Nah, ini Duitnya ambil di pengadilan. duitnya ambil di pengadilan. Kayak itu ah. Nah, sekarang kami sudah menyusun gugatan, sudah masuk gugatan 2 perkara di sana. Cuma sidangnya akan datang tanggal 17 Februari sidangnya. Ini dinilai oleh pengadilan apakah pemerintah Kota Banjarmasin melanggar hukum, menegakkan hukum yang tidak berkeadilan atau tidak, itu tergantung pengadilan. Iya. Kami hanya berpendapat bahwa itu melanggar. Oh, itu Tapi belum tentu pendapat kami ini disetujui oleh hakim. Ya. Mudah-mudahan hakimnya itu tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Oh. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian perkara yang menonjol lagi adalah perkara perceraian. No. Jangan tinggi juga. Di Pengadilan Agama Banjarmasin No. itu tahun 2014 satu ribuan cerai. Oh, 2000. Bah, benar-benar orang janda lah. Aku kadang pun takun. Nah, kalau di Malaysia tau lah, di Malaysia nggak kan janda tuh, aku bertakun. Janda tuh apa aja kalau di Malaysia? Anu katanya ibu tunggal aja. Oh, ibu tunggal. Ibu tunggal. Lain. Apa aja? Jadi kalau di sana kan di Malaysia itu kan ada tulisan jual beli kereta terpakai. Ya. Berarti kalau bekas istri terpakai. Oh, terpakai. oh berarti bukan anu ibu tunggal lain lah. Ibu terpakai. Oh, istri pakai ya. Anu ya second. Sama bisa Banjar TV. Ini banyak yang kawa kita Ya. ungkap masalah kadang-kadang keberadilan tuh kan masih abstrak. Tolak ukurnya masih. Dasar bujur. Tolak ukurnya kadang-kadang objektif sesuai hakimnya kayak pamano. Oh ini cuma kan ada pertimbangan. Subjektif maksudnya. Ada kita pintar berang bulu. Jadi ada ketidakadilan, kan ada pengaduan. Kadang-kadang kita nih takut mengadu, kada tahu mengadu kemana. Paling kada mengadu di Banjar TV ini tanpa ada pakar hukumnya. Silakan gabung. SMS nih nomornya. Ya. Nomor SMS silakan SMS. Mau hendak menelpon juga. Nah, ini nomor teleponnya 08 sekian sekian sekian. Nah, kawabuan pian bergabung. Silahkan hendak gabung, ungkapkan apa kehendaknya. Kalau ini bisa jadi bahan acuan, apalagi yang nonton nih kada cuma buhan kelas bawah, sakanya buhan kelas elit nonton juga. Artinya kan ini pijakan gasan hukum ininya masih Ya. kalau hendak direvisi kan hendak apa. Jadi di sini kita ajangnya ya kalau. Tapi tukang kuritisnya tetap. Oh iya. Apalagi hendak dikuritis. Kada tetap aja maju lakukan kisah sini dulu banyak Mungkin gitu. penegakan hukum berkeadilan dari pandangan Islam gitu. Oh iya. Kadang itu terakhir wae. Oh, terakhir. Nah, ini Sidin sebenarnya tuh penyejuk jiwa. penyejuk jiwa itu anu terakhir. Lihat aja pulang kita usahakan tadi. Nah, Masalahnya pian karena di ujung acaranya hendak minta tiup di bumbunan kawan. Jadi kita mengkonsentrasikan penegakan hukum berkeadilan dalam kasus jalan veteran. Pak, jalan veteran tuh menurut bubuhannya sudah sesuai prosedur. Karena menurut bubuhannya musyawarah sudah. Cuman 40 itu aja nggak ada datang ya. Lalu penetapan ganti rugi sesuai tim apa tuh kan persiapan nyambut yang alih sudah juga aja. Jadi menurut kisah bubuhannya Bila tidak sampai tanggal itu kada mau ambil di pengadilan. pengadilan itu menurut kisah bubuhannya itu sudah sesuai prosedur hukum. Karena menurut bubuhannya mereka pun meminta pendapat awan pakar-pakar hukum juga. Nah, Pak ini jadi mungkin kita nih Makanya di sini madiam aku nih bingung. Menghadang kayak penjahat hakimnya. Nah. Misalnya kalau hakim itu dua arah. Nah, Fakta yang sebenarnya begini. Itu kalau pendapat tadi ya kita terima. ya. Tapi pendapat tadi berbeda dengan faktanya. Oh pulang. Pertama, jumlah
warga yang harus dibebaskan itu jumlahnya 106. 106. Oh, 106 lah. 106 warga. Kita dulu hitung pakai kalkulator. Bukan 106 persil. Oh, 6 persil. Pembebasan tanah itu kadang memfokus ke pemilikan tapi ke persilnya. Oh, ke persilnya. Oh, kada ke pemilik lah. 106 persil. Dari 106 persil itu ya kan sama sekali tidak pernah dimusyawarahkan sampai ini nanti bisa dibuktikan di muka pengadilan adalah berita acara musyawarah. Oh. Karena di dalam peraturan perundang-undangan itu kalau misalnya dilakukan musyawarah setuju diolah berita acara. Karena setuju diolah Ada berita juga acara. acara. Dengan adanya berita acara itu boleh dititipkan di pengadilan. Ini kita ada. Oh, diulah berdudi makanya. Tapi waktu ada pertemuan di balai kota tuh Bang, kemarin ada berapa kali tuh yang pertemuan? Itu kan diundang aja diundang. Oh, diundang? Tapi diundang penjelasan aja. Oh, penjelasan. Penjelasan musyawarah di sini akan dibebaskan. Tapi musyawarah untuk besaran ganti rugi ada. Satu. Oh, pada adalah. Yang kedua, seandainya ada musyawarah juga, maka panitia pengadaan tanah itu menunjuk apresial. Apresial, hanya nyamper yang bingung aku, sia-sia aku. Tanah Bingung. ini, bangunan ini dinilai apresial. Ini karena ini pemerintah Kota Banjarmasin membentuk tim internal, tim nilai internal. Apresialnya soalnya independen loh Pak. Independen. Mestinya kalau memang di Kota Banjarmasin tidak ada tim apresial, lembaga apresial, boleh membentuk tim. Di Kota Banjarmasin ada 7 lembaga apresial. Itu kan dipakai kan Pak? Ada pernah dipakai. Nah, tapi kalau kan hanya tahu. kalau pembebasan RK Ilir dipakai. Di Sungai Baru dipakai. Tapi kenapa di Veteran kada dipakai? Nah, ada yang siwah. Mengapa peraturan perundang-undangan itu menghendaki tim apresial itu supaya kada ada markup, kada ada korupsi. Iya. Mereka independen. netral. Oh, kada Nah, itu satu. Jadi oleh karena itu dari 106 itu menolak itu 40 orang. 40 ya betul 40. Nah, pemirsa Banjar TV, sambil kita lah memikirkan ini ternyata ada perbedaan informasi yang didapatkan oleh Amang Hasan. Amang Hasan kan informasinya yang sistemnya seruduk-seruduk ke mana-mana. Kalau di sini sistemnya Bujur-bujur sih Din. ya bujur-bujur fakta hukum, fakta lapangan yang dianukan. Kalau Amang Hasan ini ujar si Ano. Ujar si Ano aja, udah aja. Sidin kalau bahasa tanjungnya tuh memverifikasi. Wah. Pokoknya berarti Kan bisa juga lah. memverifikasi keadilan bidang hukum ini, apalagi yang terkait tadi di veteran. Jangan kemana-mana dulu. Umpat di kami taruhlah di acara Padiran Tiga. Nah, Bang Narsa Banjar TV, ini sudah kita banyak berpanggilan juga masalah ternyata kami jin sekalinya ulun lawan Amang Hasan ini masih jago dia. Jago banget tadi jabat lagi. Bujur sebelah sini, kayaknya jauh. Kampung kayak ini. Waduh. Ini bujur di sini tadi apa internalan apresial belain hanya paham juga. Nah, itu bacakan oleh siapa dulu? Oh, ada SMS kah? Yang tadi lo, yang Ada ini. Nah, assalamualaikum. Oh ya. Nah, dari SMS ya. Ini masalah penegakan hukum lalu lintas Pak. Jadi pernah kena tilang polisi. Pertama dipintainya 100.000. Oh iya. Karena kada hendak bengalih-ngalih unjuk kayak 100.000. Jadi langsung bebas tanpa lewat persidangan. Ya. Itu kasus yang sama pernah pulang kena tilang yang kedua kali. Tapi tidak hendak bayar. Lalu umpat ke pengadilan ke persidangan sekalinya ada denda sama sekali. Kasusnya sama tapi beda sanksinya. Itu mohon ditindak polisi-polisi yang menilang tapi masuk kantong tuh duitnya. Terima kasih. Ini fakta jujur. Tapi itu bisa ada kan menyuruh tindak polisi kalau ada sini menindak polisi. Oh iya, ini mungkin di pandangan hukumnya masalah ada peraturan masalah menilang maradia itu memang ada pasti tidak peraturannya. Ya. Kalau pelanggaran lalu lintas angkutan jalan itu memang ada undang-undangnya. Ya, tersendirilah. Berat sampai ringan sampai tilang. Sedangkan
meminta duit itu jelas masuk ke undang-undang lain. Lain pula. Itu undang-undang nomor 31 tahun 1999. Oh ya, 99. Kemudian diperbarui undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Buat 100.000 korupsi, Pak. Bukti dua? Termasuk uang negara? Pak, termasuk negara kantong? Iya. Minta saya juga. Ini maaf ini. Ada, kamu korupsi juga. Iya. Jadi polisi lalu lintasnya itu kena tindak pidana korupsi kalau bisa dibuktikan. Kedua ini mau uang Manawan nih, Hilang ya? Boleh hilang dari alhamdulillah aja, boleh ke belakang lagi ya, mungkin jangan mau dulu nah, aja. Kita baca SMS yang lain. Jadi penjelasan Siden artinya peraturan lalu lintas tersendiri kalau meminta itu ada pulang peraturan tersendiri lah. Sahabat bang masuk di korupsi dia 100.000. Nih saya mau tanya Pak Mas dari, langsung kepian nih. Kenapa setiap pelaku tindak kriminal dipukuli dalam penyidikan polisi? Mak, ini jujuran kah? Jadi ya betul kok. Ada dipukuli kah? Nah, ada tahu ini lah masalahnya kan di Bangaran, ada Bangaran, jadi kita tahu kasus apa yang sampai dipukuli kenapa. Tapi ini masalah dipukulinya adakah anehnya? Ada apa tuh hukumnya? Jadi gini, menurut undang-undang hukum acara pidana, setiap tersangka yang dilakukan penyelidikan atau penyidikan itu tidak boleh dipukuli. Dan ini wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kalau misalnya tersangka itu kada mampu, maka polisi sebagai penyidik meminta bantuan lembaga penegak hukum untuk supaya didampingi. Jadi tidak ada dilarang untuk melakukan pemukulan, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus mungkin karena si tersangkanya ini bandel melawan memukuli. Nah itu kalau misalnya memukuli itu dalam keadaan membela diri tidak masalah. Tapi kalau misalnya tersangkanya kada apa-apa dipukuli itu sudah melakukan penganiayaan. Itu pasal 351 KUHP. Itu polisinya pulang kena. Polisinya kena dilaporkan ke Propam, ada pengawas penyidik, misalnya kena. Itu melawan lain bicara. Kalau yang melawan bang ditembak ya itu kan melaksanakan undang-undang. Oh iya. Karena kada tahu pola melindungi diri lah. apakah ini melawan atau kada itu. Karena kada tahu. Karena harus di dalam situ. Kalau misalnya ada masalah kayak itu Bang, Kalau memang bisa dibuktikan kita laporkan ke Propam. bukan ada pendampingnya Bang. Misalnya luka-luka ya. Kalau ada pendamping kuasa hukumnya melapor soal kamu Jadi masyarakat yang awam hukum kalau memang mendapat perlakuan gitu lapor aja ke kami. Nah siap Mas Dery membantu kalau misalnya memang ada masalah-masalah kayak itu, ada tahu kemana, ada kuasa hukumnya memang masalah ini melanggar hukum, kita dibantu malah. Ini masalahnya kemana? Nah, itu Pak. Untuk keadilan dong. Iya. Ada untuk tahu. Ini mulai tadi untuk tadi. Ini kan hendak tahu di sini. Hendak untuk sini. Kemana rebutan? Sudah di sini ada lagi kok. Ada ya. Enggak takut nah. Ya silakan Abang Hasan. Takutnya dulu nah. Nah, tadi kan soal apa tuh yang jalan pecah mati bingung gua tuh. Apresiasi. Iya tuh. Yang apresiasi ya sial. Itu kan sudah udah ada deadline-nya, sudah ada pemerintah kota. Kita harus dibongkar segala macamnya harus mulai dibangun. Nah, kayak apa itu Pak? Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pembebasan tanah ini, kalau ada kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan yang ada di atasnya, maka dibuat berita acara. Kalau kada setuju, maka oleh mereka dititipkan konsinyasi ke pengadilan. Ya. Nah, kalau setuju, diambil di konsinyasi di pengadilan, lalu dibuat berita acara pelepasan hak. Pelepasan hak. Itulah Sepanjang belum ada pelepasan hak, ya kan, walaupun yang mengambil duit pelepasan hak, berarti orang itu dengan tanah itu dengan bangunan masih melekat. Masih terikat. Apalagi mereka yang kada mau mengambil di konsinyasi itu.
Jadi haknya masih melekat dengan tanah, dengan bangunan, terutama bangunan. Nah, kalau bangunan itu dihancur oleh Satpol PP, menurut pendapat kita, itu nanti di pelepasan hak, ya kan? Walaupun yang mengambil duit pelepasan hak, berarti orang itu dengan tanah itu, dengan bangunan masih melekat. Oh, masih terikat. Iya. Apalagi mereka yang kada mau mengambil di konsinyasi itu. Jadi haknya masih melekat dengan tanah, dengan bangunan, terutama bangunan. Nah, kalau bangunan itu dihancur oleh Satpol PP, menurut pendapat kita, itu nanti diuji di pengadilan, itu tindak pidana. Oh, pidana apa? Ya, tindak pidana 406 KUHP, merusak barang milik orang lain. Kalau melakukan pengrusakan itu rombongan, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, itu 170 KUHP. Apa aja? Itu kekerasan terhadap barang lebih daripada sikung manusia. Oh, Pak itu pulang. Tapi emang instansi, Bang. Iya itu ya banyak itu tadi. banget itu Masuk kena di itu. anak. Negara hukum kita tidak memandang instansi. Iya. Ya kan, kalau pidana itu individu. Iya. Walaupun dia menjabat ini, tapi individunya diminta Individunya pertanggungjawaban. Nah itu. Kecuali dia bisa membela diri dengan alasan apa yang membongkar itu. Memang di dalam hukum, Perintah atasan. memang di dalam hukum pidana betul ada alasan penghapusan pidana. Satu, menjalankan undang-undang. 2, perintah atasan. 3, membela diri. Keempat, daluarsa. Ya, keempat, opermah keadaan terpaksa. Nah, tapi ini tanah orang itu kan masih melekat. Iya, iya. Ya kan? Biar belum ada Bangunan tadi masih melekat. serah. Ya. Belum ada berita acara pelepasan hak. pelepasan haknya belum. Ya. Walaupun alasan apa-apa, tapi tetap berarti atasan yang memerintahkan kena. Oh, itu apalah. Misalnya wali kota memerintahkan kepada panitia memerintahkan Satpol PP, ya kena semua. Tindak pidana penyertaan. Pak, persoalan substansinya tuh apa Gang nih masalah ganti rugi ini apa nilainya kah beda atau maksudnya junggang gitu kah kayak Pak? Ada 2. Pak. Setujunya ya. Ya. Yang pertama adalah penilaian, kita kada terima penilaian lawan tim internal. Kita minta penilaian dari apresiasi. Yang Itu yang lebih efektif. Tapi menurut kita tuh apresiasi harus itu tuh udah berapa kali sudah dengar? Itu kayaknya dibuktikan di pengadilan. Oh, kayak Ini itu. kan sudah kita gugat kemana. Oh, kayak itu. Kedua, menurut panitia, menurut tafsir panitia, pemegang ek HGB, pemegang ek hak pakai atas tanah, tanahnya kan diberi ganti rugi. Bangunan saja. Bangunannya aja. Tafsir kita berdasarkan peraturan yang ada juga, Ya. yang harus dinilai oleh hakim ya, tetap mereka dapat ganti rugi. Atas tanah. Nah, jadi itu perbedaan penafsiran. Nah, perbedaan penafsiran belum clear, belum dibawa ke pengadilan, sudah dirusak rumah. Nah, itulah yang menjadi masalah. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, hak milik itu kada boleh dicabut semena-mena. Undang-Undang HAM aja juga, ya kan? Hak milik kita tuh kada boleh dirampas semena-mena. Iya, iya. Tapi harus diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi ini nanti akan Pengadilan belah. Pengadilan nanti akan Ada bunyinya tuh pakai ini Pak, soalnya soal ganti rugi itu menurut cerita nang soal undangan ujar ke ujar nih itu sudah ideal dan sesuai dengan patokan sekarang gitu Pak. Nah itu itu bukan apresial kan? Itu ujar kabar tuh apresial juga. tidak. Itu buat lain. Karena cuma dianggap internal dia. Oh iya. Apresial itu independen, sangat jelas. Oh kayak itu Pak. Ah, Ya, independen. bukan tahu kisah itu. Bukan bentukan pemerintah daerah, bukan. Tapi ada juga bangga penting Pak. Ya ini kan dari kepentingan umum. Seharusnya nah 40 itu berkalah lah demi kepentingan umumnya. Nah ini nih kayak apa iya. pulang? Jadi ada- Menurut jauh ada undang-undangnya Iya. juga jar. Nah Oh, ada undang-undangnya lah. ujar. Jadi Aku nama ini kan 40 ini ada masalah nih. jabak ini kan lebih tahun wae, ya betakun. Itu Nah. betul. Nah. Untuk kepentingan umum tuh bukan soal bakal, untuk kepentingan umum diberikan ganti rugi selayaknya itu betulis. Ya. Di dalam undang-undang tuh yang layak. Nah, layak tuh tentu dari apresial kan? Oh iya kan. Penentu kelayakan. Kuncinya apresialnya ini nah, yang Jangan- sial-sial tadi jangan yang tahu. internal, jangan Iya, jangan internal. internal sepihak kayak itulah. Nah, pemirsa Banjar Oh, kayak TV, itulah. nih hari ini mandiran kita panas, baju dingin udah. Ibak tadi Jadi kulitnya. ternyata Kulitnya ibak. kalau hari ini kita ada tapi banyak kau pandir, makanya ada sudut-sudut pandang yang khusus diketahui memang oleh orang yang menguasai bidang hukum. Ya. Tapi kita orang umum nih wajar hendak bertakun, bukan pian hendak bertakun silahkan gabunglah. Ya. Jangan kemana-mana dulu. Nah, adanya 4 lalu, kita lalu akan dulu hendak lalu ini deh.
Aduh, Nah, pemirsa Banjar TV masih jangankan di jeda iklannya kami ini bakal kerasan sudah. Temanya memang ibaratnya masih multi tafsir. Si Din aja nyambat tadi penafsiran dari pihak sana kayak ini, penafsiran dari pihak artinya kan yang bisa memutuskan kayaknya pengadilan. Tadi ada juga tadi masalah apa aja si Din tadi di pidana masalah HAM terkait dengan masalah HAM tuh ada penindakannya kalau masuk di pidana juga Pak? Kalau HAM berat, pelanggaran HAM berat itu masuk ke pengadilan HAM. Tapi kalau pelanggaran HAM kecil itu pidana. Oh, berarti kalau dua undang-undang dipakai. Memang dalam kasus dalam veteran ini kami siapkan sudah laporan pidana. Jadi perdata sudah masuk, pidana sedang akan dijalankan. Jadi ada 2 orang yang rumahnya dibongkar oleh Satpol PP. Nah, karena kami berpendapat belum ada pelepasan hak atas rumah itu, makanya jelas tindak pidana pasal 406. Nah, silahkan nanti para terlapor membela diri silahkan. Cuma yang pelapor adalah korban kan, korban pemilik rumah. Iya. Beda dengan adanya pelepasan hak dari terpisah sudah kan. Belum. Tanahnya misalnya ditafsirkan oleh panitia tanahnya kembali kepada negara karena HGB pakai, oke. Tapi rumahnya kan, rumahnya masih milik pribadi. Karena di atasnya lah. Karena hukum adat kita menganut pemisahan horizontal hukum tanah kita. Pemisahan horizontal artinya tanah itu bisa saja milik A, bangunan milik B, bisa. Bisa. Kalau misalnya tanahnya kembali ke negara, bangunan itu kan masih belum. Iya. Walaupun dititipkan konsinyasi ke pengadilan, ya konsinyasi itu bukan berarti lepas haknya belum. Iya. Itu harus didukung. Misalnya diambil duitnya, berita acara pelepasan hak. Oh, setelah ada pelepasan itu silahkan. Silakan bongkar lah. Ini bongkar dulu lah. Jadi kalau kami berpendapat secara subjektif itu pidana. Tapi kemarin tuh menurut Ujang tuh kan udah diminta juga. Silahkan bongkar sendiri tanggal ini. Kalau tanggal ini kali dibongkar maka kami akan membongkar. Sudah beritahu aja. Yang membongkar sendiri itu betul ada yang membongkar sendiri itu pidananya kedada. Tapi yang kadang membongkar sendiri ada surat peringatan terakhir kalau kadang membongkar sendiri maka pada tanggal 28 kami bongkar. Satpol PP yang akan bongkar. Nah, itu pidana. Mereka kadang bongkar sendiri dibongkar oleh Satpol PP. Nah, ini pidana. Padahal masih melekat tadi ada hak Masih melekat. Ada maksudnya tadi apa yang berita acaranya itu belum ada. Acara pelepasan haknya kan ada. Pelepasan hak. Ini kan proyek ini sudah jalan nih Pak. Ini jalan nih proyek ini kan. Nah kan pengadilannya belum lagi nih. Seandainya di pengadilan kita menang nih, beban 40 ini kayak apa kisahnya nih Dok? Memang begini, gugatan kita itu minta kepada hakim supaya perbuatan mereka itu melawan hukum. Kedua memberikan ganti rugi. Karena begini, karena warga itu mendukung program itu. Mendukung. Kadang menghalang-halangi. Ya. Jadi kami menuntut ganti rugi menurut penilaian kami. Lalu nanti hakim yang akan memutus. Ya. Berapa nilai yang sepantasnya, bukan seperti nilai yang ditetapkan oleh tim penilai internal. Kalau di hakim tuh sesuai ini, memang tuh Pemko harus membayar begitulah. Betul. Kalau itu aja anunya. Aja kita bayarnya. Nggak pasti. Kita dulu lah. Kita baca dulu nah. Masalahnya kasihan orang masih Iya, ini masalahnya kita sampai besok malam kan belum tuntung. Ini dari 0813 49 seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kami termasuk salah satu warga veteran. Yuha. Mau tanya, takuneha. Mau tanya kejelasan secara hukum hak kami yang belum jelas ini. Hak belum jelas maksudnya hak yang belum jelas. Hendak tahu kejelasan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rambutan ya. Sambil ini ada juga program narkoba ada program rehabilitasinya ada artinya seorang yang ketangkap tapi pemakai saja bisa direhab tapi kenyataannya malah ditahan aja kada direhab. Ayo kada tapi paham cuma insyaallah Mas dari itu guru tadi tuh apa? Antenanya tinggi paham aja. Guru tuh atau? Nah, apa deh? Pak, kami guru. Ini kawalnya bidang hukum. Ayo tangsakan nih baca dulu. Pak, kami guru honor. Juga. Tala
sekolah negeri, guru honor Tala sekolah negeri. Iya. Tala itu apa? Tanah laut. Oh, tanah kira teh lancong. Tanah laut. Tidak bisa mendaftar sertifikasi. Padahal kami punya SK Bupati. Syarat untuk mendapatkan sertifikasi harus ada SK Bupati. Iya. Tapi waktu mendaftar pakai SK Bupati ditolak oleh Disdik. Iya. Dan kami kecewa. Kami ingin kecewa karena SK Bupati tidak payu. Artinya gua ini ada kita jawab dulu ya SMS saya sambil lah bukan pian nih nomornya ada kawam SMS tadi panambayan tadi Pak masalah kejelasan hak buahnya. Artinya hak buahnya di mata hukum tuh minta kejelasannya. Nah, veteran tadi juga yang di veteran tahu nih yang menggugat atau ada lah yang belum menggugat Pak. Oh masih ada. Berarti yang 40 tadi itu yang hanya menggugat. Jadi gini, dari 40 yang kada menerima itu, ya kan, ada sebagian menerima. Oh, Sebagian lain kada menerima. Nang kada menerima ini 2 hak milik ini menggugat. Kemudian 12 pemegang HGB hak pakai menggugat. Di luar itu masih ada. Bisa jadi ini ini kedengaran tapi kedengaran Jadi hak-haknya sangat jelas. Bagi mereka yang punya tanah hak milik itu jelas dapat. Nah, hak pakai dan HGB ini menurut tafsir kita dapat juga. Kalau bangunan ya 100% dapat. Itu haknya. Kalau kada dibayar sesuai dengan peraturan perundangan dapat kita gugat ke pengadilan. Terus tadi masalah Pak. Masalah kedua adalah tentang pengguna narkoba. Iya, rehab tadi Memang, tapi di penjara aja ya, bisa pengguna narkoba itu undang-undang narkotika, undang-undang psikotropikanya sangat aneh. Karena si tersangka pengguna ini juga korban. Ya kan? Satu-satunya yang aneh. Dia sebagai tersangka, dia korban. Oleh karena itu Mahkamah Agung meminta supaya orang-orang ini direhab. Ya kan? Penggunanya. Tapi kalau yang pengedar tuh harus hukuman mati. Kita setuju hukuman mati. Pengedar, bandar, masalahnya merusak diperberat itu. Ini jangan sampai di pengadilan ya kan? Yang pengedarnya yang kecil-kecil sekian berat, sedangkan bandarnya ringan. Tapi persoalannya kayak ini Pak, biasanya kau sudah jadi pengguna itu kan kena duit lagi nih, supaya dapat duit lalu jadi pengedar langsung. Nah, jadi mengapa pengguna ini ditahan? Karena untuk merehab itu ada beberapa syarat. Antara lain syaratnya ini sudah pernah diobati oleh dokter, ada bukti. Kayak itu. Memang ada usaha sudah sebelumnya. Kalau yang ada bukti itu makanya disidangkan dulu. Nanti putusan hakim lah memerintahkan merehab. Jadi ditahan dulu ya. Tapi kalau misalnya utuh ya kan sudah ada bukti, Pak polisi di kantongnya dapat bukti. Konsultasi ke dokter itu langsung direhab. Langsung direhab. Tapi kalau yang ada itu tahan dulu, sidang dulu. Hakim yang memutuskan. Direhab ditahan. Nah, soal guru itu. Ada tadi gurunya. Nah soal honor tadi sertifikat kayak apa tuh? Ini tempulu sih menjawabnya. Kau aja sih dia menjawab tadi. SK Bupati dapat syarat sertifikasi itu dapat SK Bupati sekalinya dilampirkan ada kok ditolak orang ada dipakai guru honornya. Jadi guru honor tadi mengajukan resmi tertulis, kalau ditolak tuh minta supaya penolakannya tertulis. Wujud tuh jangan lisan aja Jangan lisan, begitu tertulis yang menolak bisa dibawa ke peradilan tun. PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Bisa tahu. Iya bujur. Bujur. Maksudnya itu pengadilan tata usaha. Itu. Oh iya. Ada di Bundaran Kayu Tangi. Iya. Di sebelah Masjid Hasanuddin tuh. Tahu samping Masjid Hasanuddin Majdi itu. Dia olah surat dulu, mengapa ditolak minta jawaban tertulis. Kalau dapat langsung digugat ke tun, ke peradilan tun. Berarti narkoba tadi ada jenjangnya juga. Sudah terjawab pendataan lo masalah hak tanah tadi, haknya tuh jelas sudah hak buan pian, tinggal kayak apa pengadilannya menghargai haknya itu ya kelak. Itu tadi. Mantap. Yang kedua tadi apa?
Yang kedua tadi kan lagi. Narkoba tadi itu ada prosesnya. Misalnya ulun nih terdapat bawa piksin sekilo tadi. Di hati orang ada piksin orang. Itu ternyata ulun ini suah obat. Itu langsung dapat di lah. Kalau suah obat ada usaha sudah hendak mampi. Ada buktinya. Ada bukti. Namun kadeda tergantung Pengadilan. putusan pengadilan tadi. Lain petun tadi, petunnya imbah ini. Petona yang ini tadi kalau ditolak secara lisan bulikan parai dapat mengaduakan tapi ada bukti. Jadi minta penolakan secara tertulis. Bisa tahu juga nih. Ada memantapi. Ya. Nah pemirsa nih anak nih jadi anak pian anak gabung lagi nih masih ada waktu. Silahkan nih nomor teleponnya kawan nelpon. Halo, assalamualaikum. Asalkan aja pulsanya ada aja. Lawan SMS nih, nah nomor SMS. Jadi kita sudah kita menunggu ya karena kayak apa prosesnya lah. Jadi yang kada nih Bang, yang mengambang tadi kayak kisahnya buahnya menggugat kada menerima kada. Itu tanggung resiko sendiri. Nah, amun misalnya hendak juga Bang, minta tolong kabuhan Bun. Kita terima. Asal datang asal datang. Iya. Parah emang datang. Bojoto. Nah, pemirsa PJR TV sambilan kita menghadang tadi. Jadi Kawaju ini mengadukan sini tahu prosedurnya kalau pelanggaran ini ke sini, pelanggaran ini ke sini. Tadi gua lupa. Tapi kalau melanggar drum, kemana kamu? Ke rumah sakit tadi. Bincul. Akan coba bertahan kita lalu akan dulu lah. Anak lalu 5 menit. Nah, pemirsa PJR TV sampai sudah kita di segmen terakhir. Cuma kita karena tadi hasil musyawarah sesuai dengan keadilan hukum. Jadi SMS yang belum terbaca nih barang adanya dibaca pula. Bacakan lah, dua butik Jadi barang. kita nih acara Pandiran di Gardu yang berkeadilan. Ini SMS dari 0823 534 ek itu apa? Ek tuh Bang. Iya. Pak, ya. Tolong tegakkan apa jadi tegakkan dulu. Yang tadi hinang tumpul ke atas. Tolong tegakkan hukum di kampung Ulun ini. Wah, kenapa kampung pian Mang? Masalahnya hampir sekampungan PSK. Oh, PSK. Di batu besi. Kan batunya aja besi udah. Tahu lah PSK dulu Kam. PSK. Komersial. Wow. Sama aja di pembetuan. Kawalah ditutup aja gawian buahannya itu. Nah, SMS berikutnya ini nyambung aja kabar ngabisidin kau aja kan. Ini kemana mengadu kalau surat tanah tumpang tindih. Apa beti tindihan? Kemana mengadu? Kadu akan ke ulun. Karena ulun bawa ke ada Bang. Ini ada dua aja lah. Mohon maaf lah SMS yang kada masuk pulang SMS kena. Mohon maaf SMS yang kada terbaca. Jadi ini yang kami bacakan dulu. Nah, kita persilahkan aja kepada Pak Mas Dery untuk menanggapi tadi dua pertakunan tadi. Ya. Jadi pertama tadi Pak Mas Dery masalah PSK tadi ternyata kada dilokalisasi aja, ada yang kampung pulangnya jadi gitu. Pemusirnya aja. Nah, menegakkan hukumnya. Ini PSK menegakkan pulang Hukumnya memang ada di dalam KUHP. Ada. Tapi yang diancam dalam KUHP itu bukan PSK-nya tapi germonya. Mucikarinya. Jadi kalau polsek setempat Maragia, maka mucikarinya ditangkapi. Itu bisa diajukan. Kemudian yang kedua, karena karena PSK-nya itu kada terancam, kada tersentuh dalam KUHP, maka biasanya di daerah itu ada perda. Perda yang melarang lokalisasi. Nah sekarang kalau perdanya ada, perdanya itu harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Satpol PP adalah penegak perda-perda setempat. Nah, kalau Satpol PP-nya guring, nah jadi
masyarakat setempat ya lapor ke bupati atau wali kota supaya satpol PP-nya turun. Kalau memang ada perdanya. Iya. Kalau ada perdanya maka di PRD yang kita datangi supaya membentuk menekan bupati untuk membuat perda. Itu kalau seandainya semacam lokalisasi, maksudnya gini nah, kalau itu memang ada germunya, elok, Ya. ada burungnya. Kalau seandainya kita bingung nih, apakah ini lokalisasi, apakah ada siapa tahu warga aja berjualan deh Pak. Lain warga aja tadi. Nah warga berjualan, nah Kalau apa kalau ada warga- germunya? Kalau warga berjualan kada tersentuh di dalam KUHP. KUHP gitu. Nah, harus Nah, ada kalau perdanya, jalan, nah, itu perdanya lah. tadi. Makanya Berarti di solusinya mana perda. anunya? Jadi harus perda diolah. Perda melarang Atau itu. perda pejenahan kah? Apakah? Perda aja apa? Hukum pejenahan kah? Kayak itulah. Enggak, bukan perda peraturan daerah boleh menetapkan sanksi kurungan Ya bagi. bagi mereka PSK bisa. PSK walaupun kada di lokasi. Iya, kada lokalisasi. Itu lah jadi Nah, perda jadi dulu perda lah. solusinya. Nah itu nah perda lah, kita kan Yang perda jadi kedua tadi masalah Tumpang tindih. tumpang tindih. sertifikat kemana kami mengadu? Itu lagi ke pengadilan tata usaha negara. Nah, piton dari Itu pulang. Tapi boleh juga ke pengadilan negeri boleh. Oh. Kalau nanti fokuskan itu hak tanahnya maka ke pengadilan negeri. Tapi kalau ingin membatalkan sertifikatnya ke pengadilan tata usaha Sampai negara. tumpang tindih itu kenapa kisahnya? Ya memang sengaja buat sengaja. tindih-tindihan. Iya, Mungkin salah satu kalau tumpang tindih itu salah satunya aspal. aspal. Nah, pasti ada aspal. Oh, ada yang Ada asli, ada palsu. Iya. Berarti mengeluarkan sama aja pada Balah nah kita mana Nah, ngalina pemirsa Banjar Iya. TV, ada satu lagi SMS nih yang paksa aja kita bacakan juga. Umpat betakon kayak apa hak-hak karyawan bila di perusahaan ampihi karyawannya tapi dapat uang pesangon seadanya aja. Ya. Kayak apa pendapat hukumnya padahal karyawannya kada ada salah apa-apa. Disuruh pernyataan pengunduran diri. Wis, Mike, Karyawannya kacau. disuruh Nah, itu. kayak apa? Adakah ide Maka hukumnya? karyawan tadi datang ke dinas tenaga kerja setempat. Nah, Lain piton pulang, Lain. itu pulang. Itu kayaknya di mediasi. Ada mediasi. Majikan diundang di mediasi di sana win-win solution. Wah, tahu win-win solution tuh sama-sama menang. tapi kan kebanyakan kayak itu Pak, mulu makanya aku hitungannya kan ada papanya juga. Kalau misalnya di mediasi itu gagal, bisa ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, ada pulang pengadilan lah. Nah, Tapi kada tahu hubungannya. Kesian. Nah, Kalau kada tahu datang ke kantor kami. nah, Sip. itu sip. Nah, ini nih, Ayah Handeli siap beliau. membantu. Nah, Siap pemirsa sedia Banjar bantu. TV, jadilah Uhuy. jadi kita rangkum aja salah satunya yang tadi yang 4 faktor tadi yang perlu kita ketahui tadi ya. Faktor pendukung apa jurang toh? Apa? Penegakan hukum tuh pertama tuh memang esensi hukumnya itu Undang-undangnya. undang-undangnya. Nah. Yang kedua tuh tadi pelakunya, Ya. yang ketiga sarananya, yang paling penting masalahnya ke apa Kesadaran. nih? Budayanya. Budaya sadar hukumnya. Nah, itu. Masalahnya di hulu sungai bujur di sini yang ada undang-undang masalah sajam, ibaratnya banyak masih nyamano sajam 2 jam gini ada yang ada sajam aja. Lagi 3 jam lah. 2 jam routing sajamnya 2. Enggak sajamnya nih. Paham. Ini. Padahal. Jadi masalah keberadilan ini cuma kalau kita hanya dari sudut pandang ibaratnya KUHP ibaratnya nasional lah, hukum nasional nih ya itu Pang yang sudah ada petak-petaknya, tapi kita hendak tahu kayak pegerang Sudut pandang agamanya. religinya sekaligus Silahkan. menyejukkan jiwa. Nanti bukan pemirsanya hendak minta tiup bumbulan. Silakan. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mas Dari tadi, Ya. itu rasanya itu sudah mantap lah Ya. gitu. Karena beliau ini kan pakar hukum Ya, betul. dan kita kada meragukan lagi. Ya. Nah, beliau ini di mana-mana ada Ya. masalah hukum beliau selalu tampil, apalagi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang lemah kayak itu. Ya. Nah itu kita sangat salut lawan beliau nih, kagum ya kalau. Ya. Nah, Kalau bahasa Tanjungnya mengapresiasi. iya, dan apa yang disampaikan beliau tuh nah dalam KUHP kah atau undang-undang yang lainnya, nah itu secara umum itu kan demi kebaikan semuaan, walaupun ada Jarsiden ada titik-titik lemah yang misalnya tadi warisan Belanda. warisan Belanda tadi ada ketidakadilan. Ya. Nah sebenarnya kan
apa diadakannya hukum tadi, baik undang-undang maupun KUHP dan sebagainya kan. Nah, itu sebenarnya sesuai aja sudah dengan agama kan. Ya. Nah, ini masalahnya, ini hukumnya kan atau hukumannya itu pas saja karena agama kan kayak itu juga. Kalau kita melihat membaca hadis Nabi lah, ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya ini, ujar beliau, laukanat syarikat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha, ujar Nabi. Artinya seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya akan saya potong tangannya. Nah, ini kan hukum yang berkeadilan ini. Nah, biar keluarga. Jadi biar keluarga. Jadi kada ada memandang siapa-siapa. Jadi sidin dari itu betul sekali itu. Rasulullah itu bersabda demi supremasi hukum itu. Nah, supremasi hukum. Apa yang kita penegakan hukum. Nah, sama nabur loh. Bahasa keluar. Bahasa sidin ini juga. Iya kan. Nah, kira-kira makanya dulu ada cerita kan nang setelah Nabi wafat tuh kan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Lalu setelah Ali itu makin tajam itu permusuhan karena pihak keluarga Ali atau pendukung Ali ini kada setuju Muawiyah dan keturunannya memimpin umat. Tapi Muawiyah juga tidak senang dengan keluarga Ali dan pendukungnya. Akhirnya nih masing-masing pendukung ini ada kan yang jadi ulama, jadi apa kan, lalu menyampaikan khutbah atau pidato di mana-mana mencaci kelompok Ali. Karena kelompok Ali juga mencaci kelompok ini. Nah, sampailah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz namanya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini dikenal khalifah paling adil. Walaupun itu keturunan dari Bani Umayyah. Walaupun lah. Nah, tapi beliau ini baik gitu. Nah, baik si Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau memesankan kepada semua khatib, semua yang menyampaikan khutbah, pidato itu di akhir khutbah tuh kata beliau jangan lagi caci maki itu. Lalu disuruh oleh beliau yang sampai saat ini oleh khatib-khatib itu dibaca ayat Al-Qur'an. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Bisa lah dan seterusnya itu. Artinya ayat itu Allah menyuruh kepada kita ini untuk berlaku adil. Nah, tuh berlaku adil. Berlaku baik kepada siapapun, apalagi kepada kerabat dekat itu harus berbuat baik. Jadi kan ada lagi caci maki. Nah, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mendamaikan, menenteramkan, jangan lagi ada caci maki itu atau balas dendam itu kada. Nah, contoh ada salah satu sahabat Nabi zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifah. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As, itu jadi gubernur di Mesir. Waktu Amr bin As jadi gubernur di Mesir, beliau ini Amr bin As ini ingin mengadakan perluasan masjid. Setelah ingin mengadakan perluasan masjid itu ternyata ada nih di dalam wilayah perluasan masjid itu rumah gubuk kayak gardu kita nah. Tapi ternyata itu milik Yahudi. Yahudi bukan milik Islam. Jadi kata Amr bin As, gusur. Hancurkan ini demi perluasan masjid. Kan kada adil nih. Nah, itu kada ada. Akhirnya si Yahudi ini melapor kepada Umar bin Khattab di Madinah. Ada kasus bari juga lah. Presiden. Tulak si Yahudi ini tadi ke Madinah. Sampai ke Madinah bertamu lawan Umar bin Khattab, melapor. Ulun ada rumah di Mesir itu. Nah, dikisahkan bahwa rumah ulun digusur karena perluasan masjid. Amr bin As, gubernur pian menggusur rumah ulun. Nah, ulun minta keadilan, ujar Yahudi. Jadi Umar ambil tulang di bak sampah tuh. Jar Yahudi, ulun ini minta keadilan bukan disuruh mengambil tulang. Ambil dulu Umar. Setelah diambil tulang tadi, tulang binatang mungkin tuh panjang. Lalu tulang tadi digaris oleh Umar dengan pedang beliau. Mbah itu dijulung Umar, nani bawa tulang nih julung lawan Amr bin As. Bingung Yahudi, apa ini? Apa minta keadilan dijulung itu tulang buat dibawa tulang ke Mesir pulang. Pak gubernur Mesir lah. Sampai ke Mesir bertemu dengan Amr bin As, lalu tulang nang digaris oleh Umar bin Khattab tadi dijulung lawan
Ammar bin As. Ammar bin As setelah menerima tulang nang begaris dari pedang Umar bin Khattab tadi menggetar. Menggetar. Bingung Yahudi kenapa menggetar? Ya Ammar bin As kan pahamlah. Ini aku bisa membaca ini nah. Ikam Ammar bin As harus berlaku adil terhadap siapapun, termasuk kepada Yahudi. Tapi bila ikam kada adil, ikam kena kuluruskan dengan pedangku seperti yang ada garis di tulangnya. Atau kena ikam hendak jadi tulang kah? Itu maksud Umar bin Khattab tuh. Kalau ikam kada adil, kamu hendak jadi tulang kah? Nah itu lalu jadi jar Ammar bin As. Pekerja bangunan, bangunkan aja rumah Yahudi nih, jangan kada jadi digusur. Karena hukum Umar bin Khattab nih. Berkeadilan tadi. Berkeadilan. Akhirnya apa si Yahudi tadi? Kada apa bongkar aja demi perluasan masjid. Pulang. Masa mau mengerti? Sudah merasa adil. Jadi masyarakatnya paham. Kalau sudah Umar bin Khattab juga berkeadilan tadi. Maknanya tinggi dalam benar ini kisahnya nih. Biasanya tunjuk dalam benar. Ada sih dalam benar. Mungkin. Itu kan dalam kan. Jadi ada ayat Al-Qur'annya menyuruh adil tadi. Ada hadis Nabi kan, seandainya Fatimah mencuri akan dipotong tangannya. Ada Yahudi itu selain berkeadilan diserahkannya pulang. Diserahkan. Karena itu kan bapak aja. Nah, kira buban yang di Petran tadi gitu juga. Kalau misalnya ditambah kisah itu tadi. Nikahnya nak itu mungkin. Awal. Ya bangun bahasa ya bayari penusa ya. Ini adil dulu. Kisah. Nah, ya. Sebelum kisah dulu ada anak ini penting benar nih ada yang dapat takun tadi aja. Di SMS banyak benar juga. Takun cara menghubungi pian Pak. Sekira kalau ada pengaduan adakah yang kau dihubungi atau datang kemana? Ke kantor sih kan tadi Bang. Telepon aja dulu 0811 0811 51 51 55 55 49. 49. Nah, ulangi 0811 0811 51 51 55 55 49. 49. Jadi apalagi nih yang masih ngambang tadi kawa mau takut iden. Kalau kantornya di Sultan. Kalau ulun simpang 4 itu. Lalu tapi belum sempat singgah lagi. Karena ada singgah. Stesa itu lah. Stesa itu kapan? Mbak, ada berhadapan rumah kita juga. Hanya takut gue. Tapi kisah belum. Kisah adalah kisah. Kisah lah. Nah, kisah. Tukang ojek nih membawa penumpang ke tukang ojek membawa penumpang. Sekalinya penumpang nih kada behelm. Kamu nggak hukum lah. Dia polisi. Prit. Enggak. Singgah turun. Tukang ojek penumpang paksa turun juga. Ini jar polisi melanggar pasal ini ayat ini kan gitu kan. Hadang bala jauhin bok kami setemat dia kasabat nih. Padahal kada bok kami kan bok kami itu tukang ojek tukang ojek. Mampu padahal lawan polisi. Ulun anak bok kami dulu jaga padang sabat nih. Padahal kada bok kami kada melihati dompet. Berapa ulihan hanya. Sekalinya ulihan 20.000. Iya. Ayo sudah tentang kisahnya. Napa aja ini aja pala aja. 20.000 tadi. Napa aja ini aja aja jangan ditangkap ulun. Jadi aja polisi. Sekali lagi bok kami. Supaya 40 20 keadilan 20 kedikitan berarti setiap kami 20 jadi 2 itu sama aja jualan tapi ini kisah aja boleh saya ini kisah aja kada punya sama aja kisah aja ini sama aja pala ini yang hanyar apa hanyar bijukong tuh ada kayu tunggul ini tarumpak tunggul meloncat iwak jukung kayak ini cara nangkap iwak. Melihat pulang tunggul tegana. Wah, ngomong ayo tuh dua ekor loncat tuh. Kayak ini jelas. Ada yang tunggulnya kayak mobil mobil penjer TV itu gana. Wah, ini aja satu iwak bisa ganan aja. Mundur dulu sih dia. Ayo. Ayo, hancur Joko. Kayak iwaknya lagi. Jadi jangan salah paham tadi kisah aja Bang tadi. Kisah. Nah, pemirsa Penjar TV. Jadi kita sambil hiburan. Kita ada juga di sini ibaratnya ada sekedar hiburan yang mengarada ada sudut pandang agamanya dan kita juga mendatangkan narasumber yang memang ahli bidang mendidik. Mudah-mudahan nilainya nilai edukatif, informatif, lawan ada hiburan entertainnya. Woyo pian sabarataan ya malahan. Yang kada baca. Yang kada baca SMS-nya atau telepon yang kada angkat hari ini tadi telepon rada-rada jaringannya jadi SMS dia mohon maaf benar kada baca insyaallah
kalau memang itu penting nanti anulah buan anu. Nanti kaina. Nanti kaina disampaikan. Wah ini nanti kaina iya nanti kaina kita sampaikan langsung kepada Ayahanda Mas Dari. Jadi nilai apa yang pian sampaikan insya Allah sampai. Terima kasih atas perhatian pian sabarataan. Mohon maaf benar ya kalau kamu misalnya ada tersinggung, ada tersalah pandir. Niat kami ini hendak menyampaikan informasi mudah-mudahan bermanfaat jasan pian sabarataan. Ada instansi baik yang di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar atau apa atau komunitas apa yang merasa adanya hendak disosialisasikan, silakan datang ke sini. Insya Allah kami sampaikan. Jadi ibaratnya kami ini diagendakan di sini, kami menyampaikan di sini secara santai kayak ini Bang. Terima kasih. Ini ulun tetap tukang rucaunya utuh. Ini Mamarina ulun Amang Hasan. Ini Ustadz Al Mukarram. Ustadz Miji, kawan bintang tamu kita Ayahanda Mas Dari Tasmin. Mudah Mas Dar jangan. Anu gugup le nyampe tadi. Apa nah? Lihat mencilang ulah kana lampu. Silau lah. Bukan tuan ya. Mau kan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.